Yang opening aku ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda LP3 Depok. Ketemu lagi kita di Potski, Podcast Anak Vokasi. Nah, kali ini aku udah ada yang kenal belum? Kenal dong, pasti. Iya, aku ketemu lagi dengan Miss Dwi. Hari ini aku kedatangan narasumber yang keren banget nih teman-teman gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah kenal gitu, tapi kalau yang nggak kenal, oke, kita kenalan dulu. Tapi nggak cuma ada bapak yang keren ini, kita juga kedatangan teman-teman yang juga kece-kece juga gitu ya. Udah siap untuk kenalan? Oke. Tamu kita yang pertama adalah Bapak Asep Chandra Hidayat. Masya Allah, apa kabar Bapak? Oh, baik Mbak Dewi. Alhamdulillah. Gimana Ramadannya sejauh ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Kita niatkan dengan ikhlas insyaallah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Pak Asep ini adalah salah satu dosen di Politeknik LP3 Jakarta Kampus Depok. Nah selain Pak Asep, kita juga udah kedatangan teman-teman kita nih. Boleh dong kenalan dulu dari yang di sebelahnya Pak Asep, ada siapa nih? Aduh, yes, saya Faryandi Ramadan. Kebetulan saya mahasiswa dari Politeknik LP3 Depok. Saya juga mahasiswa dari Pak Asep di mata kuliah Statistika. Mantap. Prodi Manajemen Informatika. Prodi MI, mana squad MI suaranya? Ya, di sini ada siapa? Kak Faryandi. Nah, yang sebelah sini ada siapa? Halo, nama saya Andi Triharyono. Saya juga murid dari Pak Asep. Sama sekelas sama Faryandi juga dari jurusan Manajemen Informatika. Wih, keren-keren banget kan teman-teman. Nah, oke, kira-kira kali ini kita mau ngebahas apa sih Pak Asep? Nah, pasti yang udah ditunggu-tunggu nih, kepo kan bahas apa gitu ya. Nah, untuk hari ini teman-teman kita akan berbincang-bincang terkait dengan jenis-jenis kepribadian dan implementasinya bagi perkembangan karir. Menarik banget teman-teman, karena di dunia kerja nggak cuma akademis aja ya Pak Asep ya, tapi kepribadian kita juga mempengaruhi karir kita ke depannya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita boleh langsung gitu ya mendengarkan pemaparan dari Pak Asep tentang jenis-jenis kepribadian itu ada apa aja sih Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Langsung saya jawab ya. Siap. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama sama Mbak Dewi selaku pembawa acara ya, host, kemudian tim di sini dan teman-teman adik-adik mahasiswa ya yang telah mensupport. Ini alhamdulillah menurut saya ini bagus untuk meningkatkan citra lembaga kita ya. Jadi di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Dewi tadi. Tadi pertanyaannya mau diulang Mbak Dewi? Jenis-jenis kepribadian itu ada apa aja sih Pak? Alhamdulillah. Jenis-jenis kepribadian itu ada 15 jenis kepribadian Mbak Dewi. Oh, banyak banget jadi, ya. Bisa masuk ke sana ya. Saya kan selaku dosen, jadi posisi saya, status saya bukan hanya sebagai pengajar Mbak Dewi, tapi juga kedua sebagai pendidik, ketiga motivator, yang keempat wakil orang tua mahasiswa di kampus. Iya benar banget. Nah, sebagai motivator, saya harus paham betul karakteristik jenis-jenis kepribadian mahasiswa yang saya ajar itu, karena tidak sama Mbak Dwi. Iya benar banget. Kalau Pak. dosen memperlakukan mahasiswa pukul rata, itu akan tidak efektif cara pembelajarannya. Kita harus mengenal mahasiswa itu dengan berbagai jenis karakter yang berbeda. Jadi ada jenis kepribadian yang berbeda. Jadi saya bilang tadi ada 15 jenis kepribadian Mbak Dwi. Oh banyak ya. Saya berikan ya sedikit singkat ya. Ya siap Pak. Jadi manusia itu pada prinsipnya ya itu dibentuk oleh 4 unsur dasar Mbak Dwi. Siapapun dia, apakah kecil, dewasa, tua, mahasiswa, karyawan, dosen, dan apapun siapapun itu profesinya. Nah, yang pertama ada orang yang dominan atau mahasiswa yang dominan di keimanannya saja. Jadi ada 4 unsur pembentuk: iman, pikiran, perasaan, dan nafsu Mbak Dewi. Ada di setiap manusia, cuman karakternya, bobotnya, ya kualitasnya yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, itu yang membedakannya. Yang pertama, ada orang atau mahasiswa yang dominan di keimanannya saja.
Ya, berarti pemikiran, perasaan, dan nafsunya ada, cuma tidak lebih dominan dari keimanan. Orang seperti ini akan cenderung menilai segala sesuatunya itu berdasarkan yakin atau tidak yakin, maslahat atau mudarat. Maka orang seperti ini ya akan melahirkan tipikal kepribadian seorang rohaniawan. Ya, sifatnya fundamentalis. Ya, dicirikan oleh karakternya yang mutmainah, qanaah, tawadu, sabar, pasrah, tawakal dan sebagainya. Jujur di sini istiqomah, mutmainah dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua ada juga orang atau mahasiswa yang dominan di pemikirannya, kuat di pemikirannya. Maka orang atau mahasiswa seperti ini akan cenderung menilai segala sesuatu berdasarkan benar atau salah. Sehingga akan melahirkan tipikal jenis kepribadian seorang ilmuwan. Ya. Nah, produk yang akan dihasilkannya apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau tadi rohaniawan adalah produknya kemaslahatan dan kebajikan. Nah, sifatnya apa? Rasionalis. Kalau tadi fundamentalis, sekarang rasionalis. Ya, dicirikan oleh karakternya apa? Berpikir sistematis, logis, analitis, realistis. Ini yang kedua nih, kita harus paham mahasiswa yang begitu ya. Yang ketiga ada juga orang atau mahasiswa yang dominan di perasaannya saja. Biasanya yang paling banyak kaum wanita. Iya. Ya. Nah, mereka ini cenderung menilai segala sesuatu berdasarkan baik atau buruk. Baik atau buruk. Kalau tadi benar atau salah, yang pertama yakin atau tidak, kan baik atau buruk. Maka akan melahirkan tipikal jenis kepribadian seorang seniman. Saya mengistilahkan seniman ya. Nah, produk yang akan dihasilkannya apa? Karya seni, cinta kasih dan keindahan. Ya. Sifatnya apa? Sifatnya melankolis, humanis, humoris, dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, yang keempat ada mahasiswa atau orang yang dominan di nafsunya saja, dominan di nafsunya, yang lain kurang. Ya, sehingga orang seperti ini akan cenderung menilai segala sesuatu berdasarkan puas atau tidak puas, sehingga akan melahirkan kepribadian seorang preman. Tapi tidak banyak di mahasiswa itu, ya. Ada jarang. Nah, sifatnya orang seperti ini adalah emosionalis, bukan rasionalis, bukan sentimentalis, bukan fundamentalis, tapi emosionalis. Ciri-cirinya apa? Egois, bombastis, ekstremis, kriminalis, diktatoris. Harus paham tuh. Nah, yang keempat itu ya, yang kelima kombinasinya Baduy, ada iman dengan pikirannya seorang cendekiawan, iman dengan perasaannya seorang dermawan, iman dengan nafsunya seorang relawan, ya. Ada yang pikiran dengan perasaannya, ya, seorang seorang pelayan, pikiran dengan nafsunya seorang komandan, perasaan dengan nafsunya seorang relawan. Ada yang ketiga, pikiran, perasaan, nafsu seorang karyawan, iman, pikiran dan nafsu, ya, seorang pahlawan dan seterusnya nih. Nah, nanti ada 15 jenis kali. Yang terakhir semuanya dominan, seorang negarawan, imannya kuat, pikirannya kuat, perasaannya halus, semangat nafsunya juga besar. Nah, ada 15 ini nanti kalau ada waktu saya sampaikan. Seperti itu Pak Dwi. Wah, teman-teman, ada yang baru tahu nggak nih kalau dari Variandi sama Andi baru dengar apa baru tahu nih? Nah, ini saya baru tahu nih Miss nih. Di sini nih. Karena biasanya yang kalau misalnya kita ngomongin kepribadian yang terlintas dalam benak Variandi dan Andi itu apa sih kalau ngomongin kepribadian? Kayak Extrovert, introvert gitu. Nah, ini ternyata ada lagi gitu ya ilmu baru, dan ternyata tadi yang terakhir adalah negarawan. Jadi kayak ada satu kesimpulan yang bisa kita ambil gitu, bahwa seorang negarawan itu harus memiliki banyak karakter ya. Berarti nggak bisa sembarangan nih ya orang yang ngurus negara gitu ya. Berarti banyak sekali hal-hal positif yang harus dimiliki gitu ya Pak ya. Bisa lanjutkan sedikit Mbak Dwi. Jadi saya harus tahu karakter mahasiswa satu sama lain sehingga saya bisa memposisikan diri sebagai apa nanti. Jadi kan umumnya mahasiswa itu dominan di pemikirannya, umumnya karena dia seorang intelektual, seorang ilmuwan yang akan melahirkan ilmu pengetahuan teknologi. Tapi ada juga yang dominan di nafsunya, pikiran dominan, pikiran dominan, imannya dominan. Ini seorang cendekiawan, beda pendekatannya Mbak Dwi. Ada yang
pikirannya kuat, nafsunya juga kuat. Wah, ini lain lagi sih jenisnya. Pikirannya kuat, nafsunya kuat, seorang komandan, calon seorang komandan nantinya kalau dididik, dilatih jadi karirnya di seorang. Nah, masih banyak ya. Kalau tadi ada yang kita bisa arahkan menjadi seorang rohaniawan, kalau imannya kuat, kalau di pikirannya kuat, dominan, bisa kita arahkan menjadi seorang ilmuwan. Kalau misalkan perasaannya kuat, kita arahkan sebagai seorang seniman. Karakter untuk karir nih ya. Kalau di nafsunya kuat, bisa kita arahkan menjadi seorang yang pejuang gitu kan. Wah, ada yang kalau imannya kuat, pikirannya kuat, seorang cendekiawan cocoknya. Imannya kuat, nafsunya kuat, seorang sukarelawan dan sebagainya. Banyak banget ya Pak. Nah, terus mungkin yang dari berbagai macam itu yang tadi seperti aku tanya gitu ya ke Faryandi dan Andi gitu, mereka mayoritas gitu mengetahui ada introvert atau extrovert gitu Pak. Nah ini kadang-kadang yang menjadi masalah gitu Pak, temuan di dalam perkuliahan gitu ya, atau pembelajaran atau proses dari pembelajaran ini gitu ya. Kalau gitu misalnya ada satu anak nih, kan kata Bapak tadi kan treatmentnya beda-beda gitu ya tiap anak. Kalau ada yang anaknya tuh introvert gitu Pak, ngomong tuh jarang gitu, diem gitu. Nah itu kalau misalnya memaksimalkannya gimana ya Pak kalau untuk di perkembangan karir gitu, sepengalaman Bapak kalau orang-orang dengan Pertanyaannya bagus sekali ya. Introvert itu kan tertutup ya. Nah, bukan berarti dia kurang. Dia mungkin saja punya kelebihan di bidang tertentu ya, cuma dia tertutup, lebih menutup dirinya, tidak terbuka seperti ekstrovert. Kalau ekstrovert kan dia pria, dia semua terbuka dengan siapapun, dia mudah bergaul. Kalau introvert ya untuk bergaul tuh pilih-pilih orang ya, dia cenderung tertutup. Mungkin saja dia punya potensi, apa potensinya di misalkan pemikirannya untuk membuat karya tulis, atau untuk melakukan riset penelitian, atau di perasaannya, misalkan dia suka karya seni, membuat sastra, membuat syair, puisi, atau membuat karya sastra yang lain ya. Nah, atau mungkin kelebihannya bisa di bidang apa, misalkan keimanannya, dia seorang yang alim taat, ya kan cocok. Nah itu kita bisa arahkan. Nah makanya kita harus menggali orang-orang yang introvert ini. Makanya saya di situ selalu mengamati. Makanya kalau saya mengajar, saya tidak diam, lihat mobile, siap terus saya ajar. Untuk Dan situ akan bisa tahu. Melaah ya Pak, berarti bisa dapat disimpulkan bahwa sebenarnya itu kita sebagai pengajar gitu, atau mungkin orang-orang yang berada di sekeliling mahasiswa yang mempunyai sifat introvert tersebut harus bisa mendeteksi dulu gitu ya Betul. Pak, mendeteksi lalu mengarahkan. Persis. Gitu, sehingga nanti ketika mereka masuk ke dunia kerja bisa berkembang gitu ya, bisa menyesuaikan gitu ya Pak ya. Betul sekali Mbak Dewi. Jadi ini salah satu tugas dosen yang tidak mudah ya, buat kita bisa mengetahui si A, si B, si C ini mahasiswa ini masuk introvert atau extrovert, itu butuh kejelian seorang dosen ya. Makanya saya selalu melakukan interaksi dengan siapapun, tidak satu arah, selalu dua arah dalam mengajarkan. Saya ajak pancing-pancing gitu, dan situ bisa ketahuan Mbak Dewi, oh ini dia aktif, ini pasif, ini saya tahu. Nah dari saya bisa memberikan treatmentnya. Treatment apa? Treatment cara pengajarannya bagaimana, treatment penilaiannya bagaimana, dan treatment mengarahkannya untuk pengembangan karirnya bagaimana Mbak Dewi. Siap. Jadi tidak pukul rata, tidak. Nah, kalau tadi ini coba kita tanya gitu ya ke teman-teman ini. Kalau dari Andi sendiri, kira-kira tipe orang yang kepribadian apa nih Andi? Saya sebenarnya introvert Pak, kayak susah bergaul, introvert, susah banget bergaul, kayak ngurung diri di kamar gitu, suka banget itu saya. Introvert ya? Iya, introvert. Nah, bagaimana cara memperbaiki itu Pak? Kayak pilih-pilih teman, kata Bapak benar kan? Saya juga pilih-pilih teman, sukanya tuh. Itu biar ngembanginya lebih jauh lagi gimana Pak? Oke. Ada pepatah mengatakan jadilah diri sendiri ya. Kalau memang sudah nyaman dengan sifat seperti itu, tetap pertahankan. Tapi kalau merasa bikin kurang, saya pengen kayak orang lain, baru ada keinginan untuk merubah. Paham nggak? Paham, Pak. Tanya dulu, nyaman apa enggak dengan jenis kepribadian kita ini seperti ini, sifat kita. Paham nggak? Paham. Kalau nyaman, jadilah diri sendiri gitu. Jangan mencontek orang lain. Paham? Paham Pak. Tapi kalau ini saya kurang, saya pengen jadi seorang
ekstrovert misalkan, saya pengen jadi seorang ekstrovert. Iya. Ya, ada caranya untuk berubah, ada caranya. Nanti lihat kelemahannya di mana. Biasanya orang introvert ya, dia tidak terbuka karena perasaannya sedikit membelenggu, kurang percaya diri Mbak Dewi. Ya, ini yang sifat percaya diri ininya yang harus kita tumbuhkan ya. Sifat percaya diri ininya lah yang harus kita tumbuhkan. Caranya bagaimana? Ya, kita harus melakukan pendekatan dari hati ke hati, Mbak Dewi. Nggak bisa di depan umum kita ajak bicara, ya. Kita harus. Nah, disitulah butuh adanya PA ya, Ya. akademika dan apa ya. Nah, di situ akademik juga bisa memerankan tugasnya selain dosen, gitu kan. Jadi di situ di samping yang bersangkutannya juga perlu sedikit aktif gitu, proaktif ya untuk melakukan pendekatan ke orang yang bisa dipercaya gitu. Pak, misalkan ke konsultan akademiknya atau pembimbing akademiknya, ada masalah apa, sampaikan apa adanya. Dari situ nanti akan dibantu. Nah, gitu ya teman-teman. Coba mungkin teman-teman yang lagi nonton boleh dulu komen gitu ya. Teman-teman tuh kepribadian lebih ke introvert atau extrovert gitu ya. Nah, tadi kita udah tanya Kak Andi. Coba sekarang kita tanya Kak Faryandi gitu ya. Menurut kamu tuh kepribadiannya gimana sih? Waduh, kok saya agak kompleks sih buat diomongin sih bis. Kombinasinya apa tuh Nah, itu kombinasinya? jadi gini, saya kalau misalkan sendiri itu ngerasa kesepian gitu, kesepian kayak butuh teman. Tapi ketika terlalu rame, saya jadi apa ya? Jadi insecure atau misalkan nggak suka jadi titik Pusat pusat perhatian. perhatian gitu. Jadi itu saya bingung Pak untuk menanggapinya itu. Bagaimana? Saya pribadi aja bingung gitu Pak. Oke, jadi sebenarnya itu wajar ya. Kalau saya lihat ya Mati sebagai dosen yang mengawaki mahasiswanya, saya tahu ya lebih cenderung ekstrovert ya. Dia aktif di kelas, aktif. Setiap pertanyaan saya selalu berhasil dijawab ya. Dan Faryandi ini termasuk mahasiswa yang dominan di pemikirannya, lebih kuat di pemikirannya ya. Jadi dia butuh teman untuk berdiskusi, bertukar pikiran. Nah, begitu saya mungkin mengajar cocok ya kan, ada Alhamdulillah Pak, kan? cocok Pak. Tapi begitu tidak ada teman untuk mengakhiri, pura merasa kesepian kan? Iya. Nah, makanya butuh ya motivasi dari seorang dosen untuk terus menumbuhkan semangatnya dengan pendekatan pemikiran. Paham nggak? Faryandi ini dominan di pemikiran, maka saya memancingnya dengan pendapat, pemikiran, argumentasi dan sebagainya. Nah, kalau wanita misalkan yang dominan di perasaannya, pendekatan saya lain lagi dengan persuasif Madwi, dari hati ke hati, bukan dari pemikiran ke pemikiran, bukan. Paham nggak di sini? Paham, Pak. Nah, di situ cara saya mengembangkan Faryandi, berarti saya harus mengasah Faryandi dari sisi logika pemikirannya di sini untuk pengembangan karir ke depan gitu. Itu Madwi. Nah, coba teman-teman ada nggak yang karakter atau kepribadiannya sama kayak Kak Faryandi? Mungkin boleh ngikutin tadi ya penjelasan. Nah, tadi ada yang menarik banget gitu ya pas Pak Asep memberikan jawaban untuk pertanyaannya Kak Andi untuk jadi diri sendiri. Kalau aku Pak gitu misalnya, pasti kan aku juga nelaah gitu ya Pak, mahasiswa yang diam, introvert atau apa. Aku selalu bilang tidak ada yang ngerubah kamu, tapi saya cuma minta sesuai kebutuhan aja. Betul. Contoh misalnya ujian dinilainya adalah presentasi, maka kita tidak boleh berlindung di balik kepribadian. Oh saya introvert terus ngomongnya kecil banget, terus ngomongnya kayak baca gitu. Jadi dimaksimalkan gitu Pak. Introvert silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada ujian nih gitu, harus ngomong, harus presentasi, maka dimaksimalkan. Betul. Gitu. Betul sekali. Jadi Madwi, jadi kita harus siap dalam segala situasi. Makanya latihannya adalah di dunia mahasiswa ini, perkuliahan. Jadi di dunia kampus ini segala sesuatu bisa diasah. Ya, kita akan bertemu dengan banyak dosen ya. Dosen juga beda-beda karakternya. Iya. Kalau saya di kelas cenderung pendiam ya, Iya. cenderung jadi motivator, bukan hanya pengajar tapi pendidik. Bedanya pengajar dengan pendidik, Madwi. Kalau pengajar hanya mentransfer ilmunya saja, ilmu statistik saya ajarkan aja. Gitu. Tapi saya juga memposisikan diri sebagai seorang pendidik, membina etika, moral, akhlak, perilaku, ya. Di situ saya, genjot mahasiswa, silahkan tanya. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu, tapi saya kombinasikan dengan pendidikan kan, Iya. akhlak, moral saya terus kasih motivasi Madwi.
Dan bukan hanya itu, saya memposisikan sebagai orang tua juga di kampus. Saya bilang, belajar dengan saya, ya fokus, handphone disimpan. Karena ini bagian dari pendidikan karakter etika. Jangan main handphone, karena itu akan kebawa kebiasaan buruk. Kenapa? Kalau kalian terbiasa main handphone di kampus, ngomong dengan siapapun akan begitu sama main handphone. Akibatnya orang lain mungkin nggak nyaman yang diajak ngobrolnya, akan tidak menghargai diri kita. Bahagia. Berikan perhatian, fokus. Kalau perlu tanggapi, berikan senyuman. Itu mereka akan semangat yang diajak ngomongnya. Itu akan terbawa sampai dunia kerja. Sehingga pimpinan perusahaan nyaman, bahagia punya karyawan seperti ini. Nah itu yang saya ajarkan, itu saya memposisikan sebagai orang tua di kampus untuk membimbing mahasiswa saya sebagai anak-anak saya. Nah berarti kalau kayak gitu harus ada dua arah ya Pak. Berarti dosen juga mengayomi dan mahasiswa pun sadar gitu kalau mereka ini sedang dibina gitu, dosen atau semua stakeholder orang tua yang ada di kampus itu adalah perwalian dari orang tuanya di rumah gitu. Persis, ya Pak. Karena orang tua menyerahkan anaknya untuk diasuh, dia menyerahkan kepercayaannya penuh kepada kampus itu untuk dididik, digembleng, dibina, diarahkan supaya menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang berguna kan tidak hanya cukup ilmu, tapi dia beretika, bermoral, berakhlak baik, etika, sopan santun, adab. Apa artinya cerdas kalau dia tidak beretika? Kerja di perusahaan juga sebentar dikeluarkan, ditendang kan? Kalau tidak beretika, bermoral, beretika, berakhlak, sombong, arogan kan? Nah, tugas dosen apa? Mencerdaskan sekaligus membimbing etika, moral, akhlak itu tadi. Nah, tadi juga kan karena kita udah ngebahas berbagai kepribadian otomatis, cara kita menanggapi sesuatu tuh berbeda ya Pak. Betul, ya setiap berbeda. orang gitu. Nah, mungkin aku juga mau nanya nih, pasti kan kalau misalnya nanti kita di dunia kerja, bahkan belum sampai dunia kerja aja, kadang-kadang kita adalah bersinggungan sedikit dengan teman. Pasti. Gitu ya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman sendiri gitu, misalnya ini ada suatu konflik lah gitu, tipe orangnya tuh kayak gimana untuk menyelesaikan? Kalau aku misalnya tipe orangnya, misalnya aku lagi kesel terus marah, aku lebih baik diem. Karena dari raut wajah aku tuh kelihatan banget kalau aku marah atau nggak suka sama orang itu gitu ya. Jadinya kalau teman-teman gimana tuh? Misalnya ada konflik nih sama teman, apakah udahlah aku diem dulu, ngejauh, atau emang belak-belakan, maaf ya misalnya saya nggak suka nih sama kamu karena kamu begini gitu. Kalau misalnya dari Varianti dulu gimana? Kalau saya pribadi, Miss, saya orangnya tuh anti konflik sebenarnya sih, Miss. Oh, aneh kan? Jadi kalau misalkan ada konflik, saya mendingan menjauh gitu, enggak. Iya, kecuali kalau misalkan terkadang kalau teman saya nih ikut masuk ke konflik, kadang saya suka ikut ke bawah kesel gitu kalau misalkan ada lu jadi saya pengen ngebelain teman saya, tapi di sisi lain kayak ngeliat dia belum tentu benar. Ya iya itu, jadi saya menghindari konflik lah, Bis. Lebih cenderung menghindari. Tapi kalau misalnya kamu terlibat nih, in case kamu terlibat gitu dalam satu konflik itu, gimana kamu? Apakah langsung mediasi, dia langsung pengen ngomong nih sama dia gitu, apa udahlah nggak usah ngomong dulu, gimana? Saya sebenarnya lebih mirip kayak Miss Dwi sih. Ekspresi saya tuh kegambar banget. Kalau misalkan lagi marah, lagi nggak suka sama orang tuh, saya mendingan jauh-jauh lah. Menenangkan pikiran, terus ketika udah tenang baru minta maaf, atau misalkan kita ajak ngobrol lagi orangnya gitu. Nah, kalau misalnya Andi gimana? Kurang lebih sama sih, kayak kalau terlibat konflik atau gitu, saya lebih milih untuk diem sih. Kayak menjauh, diem, apapun itu, walaupun dia teman saya juga, ya saya mending diem aja. Diemnya sampai kapan tuh? Sampai beberapa hari mungkin ya, sampai pikiran tenang, apapun badan fit juga, kayak kita udah nggak selek lah sama teman. Kayak misalkan satu hari ada konflik nih, kayak duar video-videoan tuh, pasti kan kayak semua orang pemikiran capek, ini juga capek kan. Iya. Untuk beberapa hari ditunda dulu dan diselesaikan untuk di hari kemudian hari gitu, 2 hari atau 3 hari sesudahnya. Nah berarti karena ada juga ya Pak, ada yang kayak aduh nggak suka berlama-lama nih gitu, ada yang samperin aja lah orangnya gitu. Nah tapi kalau misalnya di dunia pekerjaan gitu ya Pak, idealnya jika misalnya ada konflik dengan teman kerja atau biasanya gitu Pak, karena kita perempuan gini, sebel nih sama dia, misalnya kerjaannya sip-sipan gitu ya,
gara-gara shift dia belum kelar kerjaannya dilimpahin ke saya nih gitu, sebel gitu. Jadi idealnya untuk menyelesaikan konflik itu caranya gimana sih Pak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dan ini lazim dialami oleh setiap orang. Kenapa? Tadi saya bilang Mbak, tiap orang itu berbeda kepribadian, berbeda karakter, berbeda unsur dominan. Pasti ada friksi suatu saat. Ada misalkan si A pengen begini, si B justru lain. Pasti ada konflik kepentingan kan? Iya. Ada gesekan. Selalu akan ada dimanapun berada, bukan hanya di kantor, di rumah, di kampus juga ada, ya. Itu wajar, natural sifatnya. Cuman bagaimana menyelesaikan kan? Nah, kalau ditanyakan ke saya akan melakukan 3 pendekatan Mbak Dwi. Ya. 3 teman, ayo 3 coba pendekatan, catat. perhatikan. Yang pertama. Saya lihat situasinya dulu nih, ya. Lihat. Si A ini bisa diajak bicara atau tidak, paham nggak? Dia itu emosional atau tidak? Kalau emosional, saya cenderung mencari waktu yang tepat, paham nggak? Tidak langsung saat itu aja. Dia sudah dingin baru saya ajak bicara, paham? Tapi kalau dia rasional bisa diajak bicara, saya akan ajak bicara, paham? Secara argumentatif. Tapi kalau dia sensitif, bisa diajak bicara tapi sensi, paham? Saya akan melakukan pendekatan persuasif. Jadi bukan argumentatif, tapi persuasif. Contohnya gimana sih tuh Pak? Karena saya cenderung orang yang melankolis Pak. Jadi kayak ini akan bermanfaat sekali buat saya misalkan Mbak di sana Dewi, gitu ya. Mbak Dewi perempuan biasanya dia dominan di perasaannya dan di emosi biasanya, ya. Nah, kalau di perasaan dan emosi akan terlihat ada perasaan kecewa dari Matt Wegman itu, ya, akan terlihat. Dia cemberut itu kan. Nah, saya lihat memungkinkan nggak saya untuk melakukan komunikasi dengan Mbak Dewi. Saya akan lihat dulu. Kalau dari roman wajahnya tidak memungkinkan untuk bicara, saya akan tunda besok sampai suasana dingin supaya tidak menyulut api. Nah, besok setelah memungkinkan, saya baru melakukan komunikasi, tapi dengan pendekatan persuasif karena Mbak Dewi dominan di perasaannya. Jangan pakai argumentatif benar salah. Lu salah lu, gue yang benar. Nggak akan nyambung. Lebih pakai 40%. Mbak Dewi, mohon maaf ya, tadi saya salah. Mohon maaf, mestinya saya menyampaikan ini. Persuasif tuh, ya. Enak kan ke hati? Iya, saya salah. Lain kali saya akan coba mengkomunikasikan terlebih dahulu. Memang saya salah langsung menyampaikannya di rapat, misalkan. Lebih enak kan? Jadi mengalah untuk menang itu namanya persuasi. Beda kalau argumentatif. Kalau argumentatif, saya ingin menyampaikan hitam putih benar salah. Lu salah lu merang ini ya. Kalau lu melakukan ini dampaknya konsekuensinya ini yang rugi kita semua lu. Itu boleh dilakukan kalau orangnya dominan di pemikirannya, logikanya. Jadi kita harus hati-hati menyampaikan komunikasi itu menyesuaikan dengan sifat kepribadiannya Mbak Dewi. Tapi kalau preman, misalkan sifatnya preman, nggak bisa diajak persuasif, nggak bisa diajak argumentatif, dia akan ditolak terus. Lebih baik saya melakukan komunikasi yang konfrontatif. Makalah nggak bisa diyakinkan, secara halus nggak bisa, dengan argumentatif nggak bisa. Oh dia pengen menang sendiri, ya udah, ayo kalah menang aja. Ayo kita selesaikan jantan, paham nggak? Paham. Gitu, itu adalah pendekatan terakhir Mbak Dewi. Opsi terakhir ya Pak? Iya, opsi terakhir. Opsi terakhir ya teman-teman. Tapi insya Allah di dunia kampus nggak ada, karena yang dominan di kampus itu pemikiran dan perasaan, dan iman, pikiran, perasaan. Yang emosi jarang, kecuali di jalanan. Oh iya. Memang ya, yang suka minuman itu emosi kan. Sini jarang. Nah berarti ada tersirat juga nih teman-teman, kalau tadi Pak Asep bilang kalau di kampus itu nggak ada yang dominan seperti di itu, nafsunya, pasti ada dominan di perasaannya, pikirannya. Berarti ya sebagai mahasiswa kita harus bisa menyesuaikan gitu. Betul. Karena yang nafsu itu dominannya berada di jalan. Kita Betul. harus membedakan orang yang ada di jalan sama orang yang kita berkesempatan kuliah gitu ya Pak Betul. Asep. Makanya tadi saya bilang orang yang dominan di nafsu cenderung menilai segala sesuatu berdasarkan puas tidak puas. Yang penting gua puas, dia tidak puas, itu paham nggak? Kalau orang yang mendekatkan memiliki dominasi dari perasaan lebih sedikit lebih baik dari nafsu. Penilaiannya cenderung baik buruk, bukan puas atau tidak puas. Kalau saya mau bicara ini baik nggak buat orang lain, paham nggak? Nah, dipikir. Tapi kalau ada yang lebih tinggi pikiran, dominan di pikiran.
Nah, dia pendekatannya benar salah. Nah, meskipun saya menyampaikan ini baik menurut perasaan saya, tapi menurut pikiran benar apa salah ya? Baik tapi tidak benar kan percuma. Ya, harus baik dan benar. Nah, dia Baik bisa dan memadukan benar. apa yang ingin disampaikan, diutarakan atau dilakukan harus dipastikan baik dan juga benar. Tapi ada yang lebih tinggi tingkatannya dari Mantu, Pak. yang dominan di imannya. Cenderung menilai maslahat atau mudarat, yakin atau tidak yakin. Jadi dia selalu mempertimbangkan kalau ingin berbuat, berucap, bertutur sapa, bertindak, dia mempertimbangkan ini baik nggak buat saya dan orang lain. Kemudian kalau baik, benar tidak kalau saya lakukan. Kemudian kalau benar, membawa maslahat atau tidak buat sesat kita semua. Ini tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bobot, nafsu itu bobotnya 1, plus minus 1, kalau baik 1, kalau jelek minus 1. Perasaan itu bobotnya 2, kalau baik 2, kalau buruk minus 2. Pikiran itu 4, kalau baik plus 4, kalau buruk minus 4. Iman itu 8, ya. Kalau baik bobotnya 8, kalau buruk minus 8. Artinya gini, ya, orang yang dominan di pikirannya, di imannya, dia bertindak. Kalau saya lakukan ini puas nggak? Oke, menurut penilaian nafsu memuaskan saya. 1 nilainya. Baik nggak buat saya? Oh baik, menyenangkan buat saya. Tambah 2 lagi. 1 tambah 2 berapa? 3. Benar nggak kalau saya lakukan? Oh benar. Berarti bobotnya tambah 4. Berarti tambah berapa? 7. Tapi kalau penilaian keimanan terakhir akan membawa mudarat, mudarat kan minus 8. Iya. Itu tambah minus 8 berapa? Minus Minus 1. Tidak layak dilakukan, tidak akan saya lakukan. Contoh apa? Contoh begini. Misalkan kita punya pacar berbeda agama keyakinan. Misalkan Mbak Dewi punya pacar ganteng kaya raya, yang tajir ganteng kaya raya, anak sematawayang, Itunya amin tuh. punya jabatan, kedudukan, mobil mewah, rumah mewah, apa enggak? Baik, hati, tidak sombong, serta rajin menabung misalkan. Wah pokoknya lebih. Mbak Dewi puas nggak? Menurut hawa nafsu puas nggak? Puas dong. Berjalan dengan puas. Kemudian menurut perasaan bahagia nggak? Bahagia. 1 tambah 2 berapa? 3. Oke. Membawa kemajuan nggak? Iya dong. Dari pikiran. Iya. Tambah lagi. Tambah 4 berapa? 7. Oke. Ini beda keyakinan akan menyelamatkan dunia akhirat nggak? Nggak. Berarti tambah minus 8. Minus 1. Tidak layak Ya, dilakukan. makanya tidak bisa dipilih gitu ya. Itu Pak. cara memutuskan berdasarkan pertimbangan unsur pembentuk kepribadian itu. Bagus banget ya teman-teman. Jadi aku baru tahu dan ini kayak bisa sangat-sangat diterapkan gitu karena majority dari kita juga kadang-kadang harus memilih gitu ya. Banyak aspek gitu, entah dari aspek apapun gitu. Kira-kira apa ya? Karena ada yang ngikutin, oh iya udah cuma ngelihat dari aspek ininya gitu. Tapi dengan 4 aspek tersebut kayaknya bisa lebih memuaskan dan bertanggung jawab sepertinya Pak. dalam Sambil hidup contoh ya. yang sederhana, kita kesel dicaci maki orang, dihina orang. Kesel kan? Pengen mukul kan? Kalau udah mukul puas ya? Mainan, Pak. Kalau udah mukul beralasan hawa nafsu nih. Iya. Hawa nafsu menilai kan pengen puas, tidak puas. Kalau udah mukul puas nggak? Wah, Oke, sekarang kita nilai dengan perasaan. Mukul itu baik nggak dampaknya? enggak baik. Nggak. Udah gugur tuh, 1 tambah minus 2 berapa? Minus 1. Minus 1. Nggak layak dilakukan. Baru 2 aspek aja kita udah bisa buat keputusan, paham nggak? Paham. Ya. Keren banget nih teman-teman nih, aku baru tahu juga nih gitu. Nah, terus Pak, ada dampak negatifnya nggak sih kalau misalnya kita aja tuh nggak kenal sama diri kita sendiri gitu kepribadian, jadinya karena kita nggak kenal diri kita, tindak tanduk kita tuh jadinya nggak terarah. Kalau misalnya kita udah tahu nih, misal kita melankolis gitu ya, jadi kita menanggapi atau menghadapi sesuatu tuh kita udah tahu treatmentnya. Tapi bencananya kalau ada yang nggak kenal dirinya sendiri, Pak, negatifnya Pertanyaan apa sih, yang Pak? bagus, Mbak Dewi. Pertanyaan bagus. Bukan apa tadi pertanyaannya apa? Ada dampak negatifnya nggak sih, Bukan kalau hanya dampak misalnya negatif, tapi merugikan Mbak Dewi. itu merugikan teman-teman. Merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena kita untuk bisa maju itu kita harus mengenali diri sendiri. Apa yang harus kita kenal? Kelebihan kita apa? Di mana? Kekurangan kita di mana? Nah, kita harus melakukan strategi bagaimana mengembangkan kelebihan kita untuk menutup kekurangan kita. Itu yang akan kita bisa jual ke perusahaan untuk menawarkan kerja kan. Ada kelemahan kita di sini nih.
ya, kelemahan kita itu misalkan tidak teliti. Ya, kelemahan kita harus Dimana tahu. itu penting ya Pak dalam dunia Penting. kerja ya Pak. Tapi kita cerdas, misalkan kelebihan kita bisa mengikuti, menangkap daya tangkap kita cepat, misalkan kemudian daya analisis kita tajam, ya. Kita bisa bergaul, bisa menyampaikan percaya diri kita tinggi, tapi kita tidak teliti, paham nggak? Nah, kita harus bisa memanfaatkan kelebihan kita untuk menutup ketidaktelitian kita, sehingga perusahaan yakin, oh ini orang yang tepat. Nanti seiring waktu belajar untuk mengikis ketidaktelitian, menutup kelemahan ketidaktelitian ini. Nah, kalau kita tidak mengenal diri kita tidak teliti, bisa hancur kita. Asal main tidak teliti salah, sembrono salah, bikin kerjanya salah, paham nggak? Bisa masalah buat diri sendiri, buat teman kerja, teamwork, sama perusahaan kan? Nah, berarti relate juga nih Pak, karena kan Kak Faryandi sama Kak Andi ini anak MI gitu ya. MI itu cenderung ya ada coding-codingan ya gitu ya. Seberapa penting sih ketelitian itu kalau misalnya nggak teliti apa yang terjadi Kak Andi? Ayo, Waduh, itu miss tuh fatal banget itu. Fatal banget sih, kayak satu kesalahan kecil dalam kata itu bakalan jadi nggak jalan kan aplikasinya kan? Iya, benar sekali. Jadi nggak bakal Itu Mbak Dwi. Sama, kalau kita tidak teliti, misalkan contoh dalam dunia kerja, buat kecerobohan, itu fatal kan? Iya. Rencana kita kerja nggak jalan, hancur. Sama dengan program itu. Nah, kita harus mengenal kelebihan kita di mana, kelemahan kita di mana. Kalau kelemahan kita, jadi kalau kita tahu kelemahan kita, insya Allah kita akan meminimalisir kesalahan kita untuk lebih menekan, bukan hanya tidak teliti. Misalnya kelemahan kita apa? Susah bergaul. Kita sembunyikan itu pelan-pelan, kita perbaiki Pak. Iya. Nah, itulah ya. Tapi kelebihan juga harus kita kenali untuk nilai jual kita, paham Iya, nggak? biar branding ya Pak. Iya kan, ya. gimana orang mau merekrut kita kalau perusahaan tidak tahu kelebihan kita? Iya, kayak di CV gitu ya kan, biasanya kalau misalnya mau ngelamar kerja gitu ya teman-teman biasanya naruh di CV. Kadang-kadang masih bingung gitu Pak, saya suka masih dapat pertanyaan dari mahasiswa kayak apa ya yang harus aku cantumin gitu. Jadi wah ini repot nih gitu ya kalau dirinya sendiri aja tuh nggak kenal gitu ya. Persis Mbak Dwi, makanya saya mau kasih tip ke teman-teman ya. Kalau ditanya sama perusahaan wawancara kerja, apa kelebihan kelemahan Anda? Ya, Sering jawabnya gini. tuh pertanyaan itu Pak. Iya kan, judulnya sesuai dengan tadi. Iya. Ya, untuk menggali. Jawabannya, kelebihan saya bisa memberikan nilai positif kepada perusahaan sesuai kapasitas saya, keahlian saya di bidang itu. Catat tuh Saya bisa teman-teman berikan. ya kata-katanya Itu gitu ya. kelebihan saya, ya, yang tidak akan diberikan oleh orang lain. Oke, kelemahan saya, jawab kelemahannya begini, kelemahannya positif. Kelemahan saya itu kalau sudah kerja saya lupa waktu. Bagus ya buat perusahaan? Bagus. Iya, itu kelemahannya. Paham nggak? Itu trik menjual, menunjukkan kelemahan kita, tapi dari sisi positif di mata perusahaan baik gitu. Justru yang begini, kelemahan begini yang saya cari gitu, paham nggak? paham, Pak. Ini untuk pengaman karir itu begini, ya. Itu Mbak Dwi. Keren banget tuh kan teman-teman yang dipaparkan gitu ya. Ini ada ya pertanyaan-pertanyaan terakhir, sebenarnya sih maunya sampai subuh kelamaan. Tapi waktu Sayangnya kita nggak terbatas pulang-pulang. gitu. Insya Allah kalau misalnya ini kita bikin part 2 ya Pak ya. Boleh, tapi di sesi berikutnya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak, gitu ya. Apa sih saran dari Bapak nih untuk teman-teman sobat muda LP3I di luar sana gitu ya, kepada mahasiswa yang ingin mengembangkan karir sesuai dengan jenis kepribadiannya Pak? Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi pertama tentunya harus ada keinginan untuk merubah nasib. Ya. Bagaimana cara merubah nasib? Yang tentu namanya berkarir dibutuhkan keahlian, keterampilan, skill, pengetahuan kan? Iya, Iya. benar Nah, banget. itu pengetahuan diperoleh dari mana? Ilmunya harus ditingkatkan. Misalkan Upgrade ya. Upgrade kalau dari SMA berarti harus lanjut kuliah. Nah. Paham kan? Salah satunya misalkan di PLJ di sini. Iya. Ya, ada Bener jurusan banget. 4 jurusan tuh di sini ada otomatik kan? bener banget. Manajemen informatika untuk yang nalarnya kuat. Ya, Ada komputerisasi bisnis, akuntansi. komputerisasi bagi orang yang teliti tadi, ya kan? Hubungan Dan- masyarakat. Oh, Seni. seni. Nah,
Wah, Bisnis digital, bisnis Pak. digital ada di sini. Administrasi Ada. bisnis Administrasi internasional. Ada yang internasional juga. Itu sekaligus meningkatkan pengetahuan sekaligus skill, Mbak Dewi. Itu syarat pertama, ya. Itu adalah hard skill. Hard skill, teman-teman. Kemudian yang kedua soft skill. Soft skill. Etika, perilaku, akhlak, sopan santun, ya, ketaatan, ya, dan lain-lain. Itu juga menjadi nilai tambah, ya, jujur, berintegritas, bermoralitas. Itu soft skill yang nilainya tidak terkira, tidak ternilai, ya, lebih tinggi bahkan dari ilmu. Banyak orang-orang yang berilmu tapi tidak beretika berakhir di jeruji besi. Banyak kan Mbak Dwi, para pejabat ya. Nah, saya tidak menginginkan mahasiswa seperti itu. Saya coba ajarkan kan. Saya tidak butuh mahasiswa cerdas tapi tidak beretika. Yang saya inginkan kecerdasannya mungkin biasa-biasa tapi beretika. Tapi yang lebih bagus lagi, cerdas tapi beretika. Itu yang luar biasa di mata saya. Jadi yang pertama hard skill dengan pengetahuan. Ya, hard skill ya. Hard Nomor skill. 1. Yang kedua soft skill. Kedua soft skill. Ya. Dan yang ketiga ya menjalin silaturahmi, banyak bergaul, Mbak Dewi. Nah, atau bahasa kerennya membangun relasi. Relationship, teamwork ya. Iya. Nah di situ. Untuk apa? Untuk mengenal diri kita. Nanti ada masukan kelemahan kita dari orang lain, siapa kelebihan kita. Kelebihan yang diberikan orang lain memotivasi kita. Kelemahan yang diberikan orang lain masukan kelemahan dari kita untuk kita perbaiki. Nah, Sekaligus untuk membangun kerjasama, kita lebih semangat. Kalau bekerja bersama lebih semangat. nah tuh tadi mungkin bisa jadi note nih ya, mungkin buat Kak Andi sama Kak Variandi yang tadi cenderung menutup diri gitu, bahwa mungkin mencari alasan untuk tidak mager atau tidak menutup diri. Nah itu tadi manfaatnya sudah disampaikan sama Pak Asep. Pertama ya pastinya untuk supaya ada yang mengasih feedback ke kita, karena kita itu punya blind spot atau titik buta di mana ada hal-hal Yang tidak bisa yang dilihat. hanya orang lain yang bisa melihat. Betul. Gitu. Dan terus juga membangun relasi, karena kita nggak pernah tahu ya, mungkin Betul. di future abis graduate gitu ya, Kak Variandi sama Kak Andi bisa jadi pekerjaannya justru datang dari teman-temannya gitu Betul. ya, nggak ngelamar sendiri. Wah, gitu. contohnya saya. Nah, Yang merekrut saya di Politeknik LP3 Jakarta itu sahabat saya yang namanya Arif Saugi. Itu sahabat satu kelas saya, satu jurusan. Dia yang membangun pertama kali Politeknik LP3 Jakarta, kampus Politeknik, sebagai direktur pertama. Itu yang menelpon saya, mau nggak bergabung. Itu sahabat saya sendiri, makanya jangan menutup diri. Siapa tahu di antara kalian saling menolong nanti. iya, ada yang satu udah misalnya masuk ke perusahaan multinasional, terus mungkin bosnya, Iya. kamu punya temen gak nih? Nah. Gini, terus ditambah, oh track recordnya bagus, Betul. akademiknya, oh nih anak tadi soft skillnya, Betul. attitude-nya bagus, oke lah panggil dia aja gitu, ajak join gitu ya Pak ya. Makanya kuncinya jangan pilih-pilih teman. Kita bergaul dengan siapa saja. Soal kita introvert nggak masalah, kita bergaul, ya. Iya, Pak. Ya kenal ke baik, jangan menutup diri sampai punya kenalan hanya dihitung 5 jari, ya 5 orang. Wah susah mengembangkan karir, paham nggak? Bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya, kan saya bilang dalam statistik rumusnya semakin banyak sampel, maka tingkat kesalahan semakin kecil kan? Nah, semakin banyak kita punya teman, memilih orang yang tepat untuk dijadikan pasangan hidup, tingkat ketelitiannya makin kecil, tingkat kesalahannya makin kecil karena temannya banyak. Masa sih dari sekian banyak tidak bisa menemukan yang terbaik kan? Tapi kalau temannya sedikit, ya ada lagi dari tingkat kesalahan besar, paham nggak? Iya. Jadi meskipun introvert, ya tetap berteman, bergaul dengan banyak orang, meskipun tidak seakrab, hanya kenal-kenal aja gitu, paham nggak? Paham, Pak. Lebih bagus lagi membuka diri, ngobrol. Cocoknya dengan siapa? Dengan saya, dengan Pak Asep. Ajak aja saya, Pak Asep, kita ngobrol yuk, ayo. Dan yang lain, paham nggak? Paham. Begitu, makanya saya selalu memprovokasi Anda. Ayo banyak bicara di kelas, saya dengan saya, ayo. Ada pertanyaan lagi ya dengan, bener nggak? Betul. Saya pancing-pancing Mbak Dewi, begitu. Ya. Nah, teman-teman, keren banget ya tadi, banyak banget ilmu yang kita dapetin gitu ya, mulai dari jenis-jenis kepribadian gitu ya, cara mengatasi konflik sesuai dengan kepribadian kita gitu ya, pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil keputusan gitu, tadi dampak-dampak negatif gitu ya, banyak banget gitu, nggak terasa gitu ya, aduh sudah
lumayan gitu ya. Waduh, pengennya sih lebih lama, tapi ya untuk kali ini gitu ya mungkin ya kita cukupi dulu gitu. Tapi sebelum ditutup mungkin aku pengen denger dulu dong dari teman-teman gitu, pembahasan kita kali ini bermanfaat nggak sih? Terus kayak apa sih yang paling dipelajari dari teman-teman? Boleh dari Kak Andi dulu. Oke, dari pembahasan ini saya dapat ya bermanfaat banget untuk dunia kerja nih teman-teman. Apalagi kan ada hard skill sama soft skill kan, itu yang kedua tuh. 2 sama 3 tadi apa, mohon maaf Pak? Yang ketiga etika. attitude. Nah, attitude-nya. Saya belajar banyak hal baru sekarang nih teman-teman. Lumayan nih, alhamdulillah berguna kan. Mungkin saya ini mungkin bisa langsung di lapangan kerja, mungkin saya bisa coba kan, kali-kali aja berguna, lebih efisien apa gimana. Segitu aja dari saya. Diimplementasikan Iya. gitu ya. Benar. Kalau dari Kak Faryandi gimana? Saya setuju, terutama di bagian yang ketiga itu Pak, di bagian etika. Saya suka cara Bapak ngajar gitu, bisa mendekatkan diri dengan mahasiswa-mahasiswa. Gimana tuh kita berhadapan dengan berbagai macam jenis kepribadian. Terus juga bagaimana cara kita mengenali kekurangan, kelebihan diri kita, menjadi sosok yang lebih siap untuk dunia kerja. Ya. Gitu. Oke, Keren itu kan banget Mbak teman-teman. Dewi ya. Iya, siap. Closing. Last statement nih, last statement teman-teman. Kalau saya ya sebagai seorang dosen, pendidik, motivator dan wakil orang tua siswa di kampus, sebelum mengajar menyampaikan materi utamanya, saya selalu memberikan motivasi, membuka cakrawala untuk mahasiswa baru. Ya, supaya apa? Supaya mereka termotivasi untuk semangat menimba ilmu yang akan saya sampaikan. Saya kasih motivasi dulu. Silakan cek, ya. Betul, Iya. betul. Bisa 15 menit bahkan 1 jam kalau gitu. Iya. Bener, ya, bener Mbak Dwi. Kalau ada pertanyaan kan bisa 1 jam. Nah, yang kedua, selain memotivasi, juga membangun fondasi Mbak Dwi. Kalau fondasinya kuat, insya Allah ilmu yang saya ajarkan itu melekat kuat di sini. Ibarat gedung bertingkat, kalau fondasinya kuat, cakar ayamnya kuat, dia akan kuat kokoh berdiri meskipun ada gempa. Tapi kalau fondasinya lemah, ada gempa sedikit rubuh. Goyang ya. Pohon juga sama. Mm. Kalau ada akarnya lemah, ada angin sedikit aja tumbang kan. Nah, saya membangun fondasi dulu dan motivasi. Nggak langsung ke materi, Pak Dewi. Saya akan buka dulu pikirannya. Kemudian saya berikan motivasi. Setelah saya semangat, baru saya masuk ke materi. Nah, Kayak dengan cara wanita seperti gitu itu, ya. saya bisa menanamkan nilai-nilai positif ke mahasiswa yang berbeda kepribadian, jenis kepribadian. Dengan motivasi masuk semuanya itu. Iya. Fondasi masuk. Seperti itu Mbak Dewi. Nah, teman-teman, bagaimana tadi pembahasannya keren banget kan? Nah, jadinya jangan lupa gitu ya untuk terus stay tune di podcast LP3 Depok ini untuk menyaksikan tema-tema yang menarik. Siapa tahu nanti ada part 2 gitu ya. Jangan lupa di subscribe dan dinyalain loncengnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin part 2 udah langsung ketahuan gitu ya Pak Acep ya. Oke, nah teman-teman, sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Asep yang sudah meluangkan Sama-sama, Mbak Dewi, ya, sharingnya benar-benar. sangat bermanfaat sekali. Terima Sama-sama. kasih juga buat Kak Faryandi dan Kak Andi dari Iya, Prodi sama-sama. Manajemen Informatika yang sudah bergabung bersama kami di Potski hari ini. Oke teman-teman, nggak terasa udah berapa jam nih ya? Nah, Mbak Dewi terakhir ya. Iya. Kalau nanti dirasa misalkan ada tanggapan untuk ada sesi kedua, saya siap. Jadi jangan sungkan-sungkan. Nah, nanti kita gali. Kebetulan saya sudah menyusun bukunya. Wih. Tapi buku ini bukan untuk umum, konsumsi umum. Oh. Jadi saya sudah ada kesepakatan dengan pihak ketiga. Ada rahasia di sini yang tidak boleh Oh, dibuka. waduh. Ya, teman-teman. ini baru bicara garis besarnya aja tadi. Nah, Nanti pastiin tuh. ini ada 39 bab, ada 308 halaman, baik kualitatif maupun kuantitatif, ada hitung-hitungan, ada grafiknya segala macam. Wih. Ya, nanti kita bisa bahas lain waktu saja. Nah, eksklusif ya berarti buat teman-teman sobat muda LP3I Depok gitu ya untuk bukunya karya Pak Asep ini. Oke, teman-teman, nggak terasa kita udah sampai di penghujung Potski hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa follow semua sosial media LP3I Depok, ada di deskripsi di bawah gitu ya. Subscribe dan juga nyalain loncengnya, komen boleh banget kalau misalnya teman-teman ada saran untuk Potski
di next episode-nya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus penempatan kerja teman berkarir dan berwirausaha. Sampai jumpa. Oke. Makasih banyak. Iya.